Jangan-jangan dibawa terbang ke langit mau diadili kan bisa begitu. Jangan-jangan peringatan keras gitu loh. Gak usah ikut-ikutan politik begitu. Ya ya, kamu ngaji aja yang benar, pelajari ilmu agama yang benar kan bisa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salah satu pendukungnya Anies Baswedan menceritakan bahwa seorang kiai katanya di Jawa Barat memimpikan membawa Anies terbang ke langit sampai 5 kali katanya. Yang kemudian sama orangnya Anies ini diartikan sebagai kemenangan atau kesuksesan Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Nah, dalam konteks politik cerita-cerita begini nggak bisa dipercaya sama sekali, justru merugikan, merugikan sang calon. Nah iya, apalagi itu momennya kumpulan kiai-kiai politik gitu, ya, sama sekali tidak bisa dipercaya, sama sekali meragukan. Seandainya pun benar kiai tersebut memimpikan Anies atau membawa Anies terbang ke langit sampai SAP ke-18. Siapa pula yang punya otoritas atau menjamin bahwa itu simbol dari kesuksesan politik Anies Baswedan. Yang kedua, seandainya benar mimpi itu, apapun interpretasinya, ya apapun makna mimpinya, takwil mimpinya, itu sebenarnya nggak boleh yang kayak gitu-gitu diceritakan ke publik. Gitu ya. Kalau diceritakan ke publik, yang tadinya mungkin benar, itu bisa menjadi batal. Karena membocorkan rahasia Tuhan. Loh benar. Seandainya mimpi itu benar ya, seandainya benar akan sukses. Bisa jadi kemudian batal karena sang pembawa mandat mimpi, rahasia-rahasia Tuhan yang disampaikan lewat mimpi itu dibocorkan ke publik. Enggak boleh pengetahuan rahasia-rahasia kayak gitu itu dibocorkan ke publik. Itu bagian dari kode etik, pesan-pesan ilahi, nggak boleh disampaikan. Aduh, sayang sekali. Nah, oleh karena itulah dalam konteks politik hal yang hampir mirip sama, saya jadi teringat menjelang Pilpres 2019 yang lalu ketika Abdul Somad menceritakan hal serupa kepada Prabowo. Kalau tidak salah 3 hari sebelum hari H pencoblosan Pilpres ya, sebelum hari tenang. Di wawancara khusus Abdul Somad oleh TV One gitu ya, sedang bareng dengan Prabowo. Abdul Somad menceritakan katanya baru bertemu dengan ulama khos gitu. Baru bertemu dengan ulama khos, bercerita ulama khos itu katanya 5 kali memimpikan Prabowo ya. Saya ketika itu awal-awal bikin YouTube sudah komentar, wah ini ngawur Abdul Somad ini, ngawur. Ini tidak mudah loh ya bercerita dan memaknai mimpi-mimpi spiritual. Mimpi-mimpi itu tidak selamanya bisa diceritakan ke orang lain, apalagi ke publik. Ya walaupun benar bisa menjadi kemudian batal. Kayak dulu yang saya tanggapi itu waktu mimpinya Abdul Somad, walaupun nggak tahu benar atau tidak ya, bukan mimpinya Abdul Somad, mimpinya Kiai Khos yang diceritakan kepada Abdul Somad. Ini mirip mimpinya Kiai Sepuh katanya di Jawa Barat, Garut, diceritakan kepada orangnya Anies gitu ya. Tujuannya kan pasti untuk menghipnotis orang agar memilih Anies kan begitu. Kalau dulu memilih Prabowo gitu. Ada etika spiritual yang harus ditaati oleh pelakunya. Orang-orang tertentu memang kerap mendapatkan inspirasi atau ya semacam karomah lah ya, yang diberikan kepadanya oleh Sang Maha Pencipta baik langsung maupun melalui para malaikatnya mungkin. Tetapi itu tidak bisa, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Itu khusus pengetahuan yang diberikan oleh
Sang Maha Pencipta kepadanya. Kalaupun kemudian mau memberitahu kepada orang lain terkait dengan pesan-pesan spiritualnya itu paling bader dengan isyaroh, dengan isyarat. Tidak boleh diceritakan serta-merta karena itu kode etik, kode etik yang harus dia patuhi, menjaga amanah ilmu-ilmu Sang Maha Pencipta. Ya contohnya seorang ulama dikasih tahu yang biasa disebutkan khariqul ngada atau kasaf gitu ya dalam bahasa tasawufnya, dikasih tahu orang lain mau mendapatkan kecelakaan misalkan. Orang ini tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada orang lain itu secara terang-terangan. Kalau diberitahu terang-terangan seperti itu, kamu jangan pergi ke sana ya hari ini. Kamu akan mendapat kecelakaan. Dia telah membocorkan rahasia Tuhan. Dan karenanya akan mendapatkan sanksi dari Maha Pencipta. Sanksinya ya walau alam. Bisa kemudian makomnya, derajatnya diturun, di downgrade kan, dan lain sebagainya. Paling banter memberikan isyarat, tanda, atau memerintahkan kepada orang lain yang dia cintai, Kang, aja lunga-lunga kene bae ya. Ududan lah karo aku jagung pengen. Paling pol begitu. Tidak boleh kemudian menjelaskan enggak aja lunga. Kamu jangan pergi kemana-mana ya. Kamu akan celaka. Bisa mimpi nih. Kalau kamu ke sana kamu celaka. Itu enggak boleh begitu. Ada kode etik spiritual yang harus ditaati oleh pelakunya. Nah, kalau misalkan sudah dikasih isyarat begitu, kamu jangan pergi-pergi lah, sini aja nemenin saya, makan-makan, ngopi-ngopi, udut-udut. Kok dia tetap pergi, ya itu sudah bukan salahnya lagi. Dia sudah berusaha. Tapi paling pol begitu. Tidak boleh ceritakan. Loh ini kok mimpi kayak diceritakan terbang ke langit segala. Kalaupun benar batal itu. Karena sanksi itu sama yang pemberi mimpi seandainya pun benar. Tapi saya nggak percaya itu benar. Itu mimpi-mimpi politik. Ya, itu pernak-pernik dunia spiritual. Lagi pula belum tentu maknanya, ini seandainya mimpi itu benar, belum tentu maknanya begitu diajak terbang ke langit sampai 5 kali oleh sang Hyai, itu belum tentu kemudian itu menunjukkan kesuksesan. Jangan-jangan malah sebaliknya. Ya ini kan boleh-boleh kan bertakwil mimpi. Takwil mimpi satu dengan yang lain kan berbeda, salahnya apa diceritain. Belum tentu kemudian diajak terbang ke langit kemudian itu menunjukkan sebuah kesuksesan. Bisa jadi sebaliknya, jangan-jangan ini ewes-ewes gitu. Jangan-jangan dibawa terbang ke langit mau diadili kan, bisa begitu. Jangan-jangan peringatan keras gitu loh. Gak usah ikut-ikutan politik begitu. Ya. Kamu ngaji aja yang benar, pelajari ilmu agama yang benar kan bisa begitu. Boleh aja kan nak pilih mimpi salahnya diceritakan. Oke ya, jadi nggak mutu lah konteks politik dengan model-model begitu tuh nggak akan berhasil. Yang kedua dalam konteks mimpi-mimpi begitu tidak boleh diceritakan kepada orang lain apalagi publik. Kalau diceritakan orang lain menjadi yang memberikan isyarat, yang memberikan mimpi seandainya itu benar, maka itu melanggar kode etik seorang spiritualis, seorang ahlul kasaf. Ahlul kasaf tidak boleh menceritakan hal-hal yang dia ketahui dari Sang Pencipta kepada orang lain. Dan hal-hal begitu, kasaf-kasaf begitu itu karena kebersihan hati. Kebersihan hati dari seseorang atas ketekunannya di dalam melakukan upaya pendekatan diri kepada Sang Pencipta dengan wirid-wirid, zikir-zikir yang dilakukan. Tetapi tidak selamanya juga yang namanya pengetahuan-pengetahuan gaib kayak gitu dari Sang Pencipta. Bisa juga hal begitu datang dari makhluk gaib lain yang bermaksud buruk, dari kekuatan energi negatif. Bisa juga, makanya hati-hati, tidak selamanya bisikan, mimpi-mimpi yang kayak gitu tuh datang dari Sang Pencipta, dari yang datang dari malaikat belum tentu.
bisa jadi datang dari kekuatan hitam yang ingin menjebak dan menyesatkan Anda. Nah, bagaimana cara menilainya, menentukan ini mimpi putih apa ini mimpi hitam, ini mimpi dari kekuatan dari sang pencipta, dari malaikat apa dari makhluk jahat. Yang tahu adalah ahlul kasaf, yang tahu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Begitu. Makanya dalam dunia spiritual ketika sang murid, seorang salik gitu ya, bermimpi hal-hal kayak gitu, hal-hal gaib semacam itu, tidak boleh memaknai sendiri, tidak boleh menerjemahkan sendiri, harus dikonsultasikan kepada gurunya. Karena bisa jadi itu adalah mimpi yang ingin menjerumuskan, mimpi yang ingin membelokkan arah perjalanan spiritualnya, mimpi yang ingin menyesatkan. Jadi wajib dikonsultasikan kepada gurunya. Ini seandainya mimpi seorang murid. Kerap kali murid di dalam melakukan zikir-zikirnya akan bersentuhan dengan hal-hal gaib semacam itu. Makanya inilah dalam hal spiritual begini wajib hukumnya memiliki guru pembimbing agar tidak tersesat. Nah ya, karena masih awam, masih statusnya murid ya, belum mursyid, wajib memiliki guru pembimbing, karena ketika menghadapi menemui dunia-dunia astral begitu itu, dia tidak tahu apakah itu hal yang benar atau hal yang tidak benar. Itu makhluk-makhluk yang menemui makhluk ingin membimbing kepada kebenaran atau sebaliknya ingin menjerumuskan, kan tidak tahu. Lah yang tahu gurunya, guru yang kamil mukamil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.